Nah, ini untuk VirtualBox. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di sini ada folder menu bar, ada file, mesin dan help ya. Nah, ini bisa bisa kalian bisa kalian klik new atau mungkin di sini pun ada sama ya. Di cara cepatnya nggak apa-apa. Klik new. Nah, di sini pas awal kalian tambahkan nama servernya apa ya. Tapi ini tidak berhubungan dengan Debian nanti ya. Cuma nama dari VirtualBox-nya apa. Bisa kalian bikin Debian. Kenapa Debian? Karena biasanya kalau kita ketik Debian versinya dia akan mengikuti Debian yang akan kita gunakan. Contoh kalau di sini kita Microsoft. Nah, di sini nggak otomatis ya. Jadi kita bisa tinggal harus nyari dulu. Atau di sini nama kalian bisa ya. TKJ server TKJ 11. Nah, di sini nggak ini. Jadi kalian bisa nanti dicari dulu aplikasinya apa. Kalau nanti nggak otomatis, kalian cari Linux di tipenya, di versinya kalian cari Debian. Debiannya 64 bit ya. Nah, di sini. Kalau sudah beres, kalian coba klik next. Nah, di sini untuk memori, memori ini bisa kalian gunakan uh, maksimal dari nanti memori yang ada di laptop kalian atau di PC ya. Jadi kalau PC kalian hanya memiliki 1 GB, ini nggak mungkin bisa 1 GB. Biasanya 512. Jadi usahakan jangan sampai kena yang merah. Nah, kalau yang kena yang merah, ini kemungkinan instalasi akan gagal. Nah, kalian setting aja, bisa aja 512 ya. 15 512 atau kalau memori kalian 2 GB bisa 1 GB, 4 GB bisa 2 GB. Tapi untuk Debian itu nggak terlalu besar juga. Jadi 512 itu udah cukup ya. Jadi ini untuk instalasinya, RAM-nya. Kalau sudah kalian setting, kita klik next. Nah, ini untuk pembikinan hard disknya. Jadi untuk hard disk secara virtual. Jadi hard disk yang secara virtual ini nanti disimpan di komputer kita, walaupun kita format, walaupun kita delete atau ini, dia tidak berhubungan dengan aplikasi yang ada di komputer kalian. Jadi nggak usah khawatir nantinya ya. Cuman semakin banyak kapasitas hard disk yang kalian bikin di sini, akan semakin berat di komputer kalian. Jadi usahakan standar aja. Kita coba create. Nah, di sini pilih PDI ya. Kita next. Nah, di sini pilih dynamic allocated itu, jadi kalau kalian bikin 10 GB, yang disimpan itu belum 10 GB, tapi maksimalnya adalah 10 GB. Kalau fixed site ini kalau kalian bikin 10 GB berarti yang kalian simpan itu 10 GB ya, langsung otomatis. Jadi kita bikin dynamic aja supaya tidak terlalu memberatkan ke komputer. Klik next. Secara default ini adalah 8 GB ya. Kalian bisa rubah, bisa sih karena settingan kita sederhana, nggak terlalu banyak, bisa aja 8 GB boleh, atau kalian rubah menjadi 20 GB boleh, standarnya ya. Nah, ini atau kita standarkan 20 GB aja. Kita klik create. Nah, di sini udah selesai ya, server TKJ 11. Udah bisa, tapi sebelum kita start, kita harus setting dulu. Ada beberapa settingan yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah storage. Storage itu adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini ada Ctrl IDE, ada untuk mengambil aplikasi Debiannya di mana. Ya. Nah, di sini kita pilih empty. Nah, di sini pilih yang bulat. Kita cari penyimpanan Debiannya di mana. Kalau di sini belum ada, berarti kalian harus choose dulu ya, cari dulu filenya di mana. Cari filenya di mana. Nanti kalau udah dapat, baru diklik ya, diklik, baru di sini ada. Nah, nanti di sini ada server Debian ya. Nah, server Debian 9. Nah, setelah itu kita klik network. Network ini digunakan untuk setting jaringannya nanti yang akan kita atur. Ya, kita atur aja secara otomatis. Di sini host only ya, host only adapter untuk servernya. Di sini menggunakan allow all.
Kita bisa menggunakan beberapa adapter, tapi kita gunakan satu aja dulu. Nanti kalau udah paham kita bisa gunakan beberapa adapter. Kalau sudah beres, kita klik OK, baru kita klik Start. Ya. Nah, di sini ada baru ya. Nanti Bapak settingkan hasilnya. Nah, ini ada aplikasi instalannya ya. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Yang dipilih ini adalah install. Yang dipilih adalah install. Nah, di sini ada yang pertama adalah menyeleksi bahasa ya yang kita gunakan. Nah, di sini standarnya kita menggunakan bahasa Inggris saja supaya settingan kedepannya nggak terlalu ribet ya. Nah, untuk location kita pilih Indonesia. Di sini ada other, pilih di sini Asia. Nah, cari di Pak, sini Indonesia ya. kawat dikenali lah Pak, ini Pak gambarnya Pak. Ini sudah kenali lagi. Nggih. Anu, kan di pojok Pak. Segini karena nggak kelihatan ya. Iya Pak. Nah, di sini kita pilih Indonesia ya. Nah, di sini untuk apa? Untuk lokasi kita bisa pilih ini aja. Ntar dulu. Nah, pilih United States untuk ininya, keyboardnya. Nah, ini untuk keyboardnya juga American English. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Kecepatan instalasi ini tergantung dari kecepatan komputer kalian nanti ya. Jadi semakin cepat komputernya, semakin cepat instalasinya. Atau nanti pas RAM-nya juga, semakin besar RAM-nya, semakin cepat proses instalasinya. Karena tadi Bapak men-setting 512 makanya agak lambat ya. Beda kalau kita men-setting 1 GB untuk RAM. Nah, di sini udah selesai, tinggal konfigurasi. Kita klik continue. Nah, kita klik manual aja ya. Kita klik manual karena servernya tidak berhubungan dengan DHCP. Nah, untuk IP address kita bisa masukkan IP yang kita gunakan. Contoh kemarin kita menggunakan 192 192.168.10.1 Nah, ini untuk /24 ini untuk NetMax ya. Berarti kita masuk ke IP kelas C per 24. Di sini maksimal komputer yang terhubung adalah
254 komputer. Nah, di sini kita tambahkan gateway-nya karena gateway kita menjadi server, jadi samakan gateway-nya dengan server kita. Nama server address-nya kita samakan ya. 192.168.10.1. Tunggu proses. Nah, di sini untuk membuat hostname ya. Hostname itu nama komputer nantinya, nama server kita apa. Di sini hostname secara default adalah Debian. Bisa kalian rubah menjadi hostname yang nanti sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kalau di sini kita bisa rubah menjadi server TKJ atau tetapkan Debian pun nggak apa-apa. Klik continue. Untuk domain itu digunakan untuk nama domain nanti saat kita masuk ke website ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan domain.com, .net, edu, org. Tapi sebelumnya kalau kalian ingin connect ke internet itu harus didaftarkan dulu domainnya. Kalau hanya local area network yang ada di sekolah atau yang ada di kampus atau hanya nggak terhubung ke network, kita bisa memasukkan domain sembarang aja, terserah. Contoh di sini kita masukkan sekolah.net ya, boleh ya, atau .schid boleh, atau .com boleh, terserah ya. Yang penting domainnya kita bikin dulu. Nah, ini untuk password. Jadi setiap perangkat komputer yang terhubung ke server itu harus ada password wajib ya untuk menjaga keamanannya. Kita bisa menggunakan password standar aja dulu supaya kita nggak lupa. Contoh masukkan admin 123 ya supaya nggak lupa nanti pas konfigurasi. Nah, di sini pun untuk memasukkan password yang tadi kita bikin disamakan ya, admin 123. Nah, ini untuk neo user, untuk phoneme. Jadi setiap komputer pun nanti ada user yang memegangnya. Kita bisa membikinkan sebuah user, bisa nama kalian atau bisa yang lain ya. Contoh admin TKJ boleh ya. Nah, di sini akunnya sama admin TKJ. Nah, ini untuk passwordnya bisa disamakan aja ya. Tapi nanti kalau kalian bikin server beneran itu nggak boleh ya. Tapi di sini untuk latihan boleh samakan. Admin 123 kita masukkan. Nah, ini untuk waktu karena kita ada di zona wilayah tengah, berarti kita masuk ke sentral ya. Nah, ini untuk partisi harddisk, yaitu partisi harddisk itu adalah membagi harddisk menjadi beberapa bagian ya. Kalau kalian biasa menggunakan Windows itu ada partisi harddisk C, D, E atau yang lainnya. Nah, kalau di Linux itu tidak mengenal seperti itu ya. Beda. Adanya home slash kalau slash aja itu root ya. Jadi semua aplikasinya disimpan di sana, sistem di sana juga. Atau kita bisa menggunakan etc atau menggunakan var atau menggunakan temp. Jadi partisi harddisknya itu dibagi menjadi nama ya kalau di Linux ya. Nah, di sini
Kalau harddisknya kosong, kita bisa menggunakan use entry disk. Jadi secara otomatis kalau kita gunakan ini, dia akan setting sendiri ya. Tapi kalau kita mempunyai aplikasi yang sebelumnya udah diinstal dan tidak mau dihapus, itu kita tidak boleh menggunakan use entry disk. Karena semua aplikasi atau data yang ada di harddisknya itu akan dihapus ya. Jadi kita bisa pilih manual. Jadi kita pilih manual, kita belajar manual dulu. Nah, di sini untuk pemilihannya kita tambahkan klik di harddisknya yang aktif ya. Di sini ada SCSI 3 SDA 21,5 GB. Kita enter. Nah, di sini kita gunakan ya. Kita yes saja. Jadi membuat partisi baru di tabelnya. Kita yes. Nah, di sini nanti akan ada yang 21,5 GB free space. Jadi masih kosong di sini ya. Kalau seandainya kalian membuat sebuah aplikasi yang dual boot, jadi di Windows ada, Linux ada, itu bisa ya. Satu harddisk itu nanti ada harddisk untuk Windows. Biasa namanya NTFS ya. NTFS itu untuk Windows. Nah, beda sama kalau dengan Linux ya. Nah, ini kalau udah selesai, kita klik enter ya. Nah, di sini create new partition, membuat sebuah partisi baru. Create. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk Untuk sistem itu contoh 10 GB ya, 10,5 GB. Sisanya nanti untuk home dan untuk swap. Nah, swap itu wajib ya. Kalau di Linux itu manual kita konfigurasinya. Kalau di Windows pun ada yang namanya swap, tapi namanya fix file. Kalau di Linux itu adalah swap. Primary, beginning, enter aja ya. Nah, ini udah sistem ya. Maunya udah ini ext4 jurnal sistem, jangan dirubah. Mau voidnya slash itu berarti root ya. Jadi semua sistem akan disimpan di root. Untuk yang pertama, bootable flag-nya di on kan ya, jadi otomatis pas dia login, dia akan baca bootable dari root itu. Kita on kan. Kalau sudah, kita klik down. Nah, di sini ada sisa harddisk 11 GB untuk kita bikin sebuah partisi home ya. Nah, di sini create lagi. Di sini rubah aja jadi 10, sisanya nanti 1 giganya untuk swap. Ya. Back dulu. Salah. 10 GB. Nah, di sini otomatis mount file-nya adalah home. Ya. Kalau kalian bikin lagi, nanti di sini bisa dicek ya. Bisa dicek, di sini ada boot, ada home, temp, user, var, srv, operator dan yang lainnya. Jadi kalian bisa pilih salah satu di sini, tapi bisa otomatis yang pertama slash berarti yang kedua adalah home. Nah, ini. Kalau sudah, klik down lagi. Di sini ada sisa sekitar 1 giga ya, free space. Nah, ini kita bikin swap. Nah, untuk gunakan di use as-nya, kita klik enter. Di sini cari swap area. Nah, enter. Kalau sudah, done. Nah, di sini udah semuanya, nggak ada lagi yang free space ya. Berarti udah terisi semua. Baru kita finish. Kita simpan. Yes. Tinggal kita tunggu.
Ini adalah proses dari instalasi sistem. Ini untuk proses scanning CD-ROM. Jadi nanti kalian bisa klik yes untuk men-scanning CD-ROM baru ya. Karena Debian itu ada beberapa CD. Atau kalian nanti bisa setting scanningnya pas udah jalan boleh. Nah, di sini ada konfigurasi popularitas kontes. Nah, partisipan in the Facet survey. Untuk survei kita nggak usah di ini ya, untuk nggak usah diklik yes, kita klik no aja. Jadi kalau kalian lihat di sini ada participate in the package use survey, kalian pilih no aja. Nah, jangan lupa di sini untuk apa pemilihannya Debian Desktop Environment itu jangan dipilih ya, karena kemarin ada langsung continue pas tampilan akhirnya itu langsung tampilan GUI. Nah, supaya kita berbasis tampilan teks ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya menggunakan spasi ya. Nah, jadi hilang, jangan kasih bintang. Print server pun dihilangkan. Jadi yang kalian tinggalkan adalah standar sistem utility aja. Jadi yang lainnya hilangkan. Kalau sudah enter.
Nah, yang terakhir adalah instalasi Grub ya, Branch Ladder. Ini wajib juga. Kalau kalian ternyata nggak keinstall, ke klik now, ini pas kalian selesai instalasi itu tidak bisa masuk ke Debian-nya karena tidak ada untuk masuk ke bootnya. Jadi akan ada layar hitam aja. Makanya di sini jangan lupa jangan kalian pilih no tapi yes saja. Kalian install grupnya ya. Di sini kita menggunakan grup boot. Nah, di sini untuk device-nya kita gunakan SDA yang di bawah. Kalau ada beberapa harddisk biasanya ada beberapa di sininya ya, tapi standarnya yang paling atas ya, dep SDA aja cari. Itu untuk root-nya, untuk root. Kita enter. Proses instalasi. Nah, ini untuk finishing. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, finish and installation, berarti instalasi kita sudah selesai. Tinggal klik continue. Dia akan merestart ya, merestart sendiri. Tapi kita yang tadinya CD-nya kita hilangkan dulu supaya nggak masuk ya. Udah nggak masuk. Nah, ini proses untuk masuknya. Nah, di sini kalau ada ada tampilan server TKJ login, berarti instalasi kita sudah selesai. Tinggal kita konfigurasi. Untuk login kita bisa menggunakan hostname atau kita bisa menggunakan akunnya. Kalau ke akun berarti kita masukkan tadi ya, admin TKJ. Enter passwordnya admin 123. Nah, ini udah masuk ke akun kita, itu admin TKJ. Tapi kelemahannya di sini kita tidak bisa instalasi karena kita belum masuk root ya. Contoh kita mau install bin, ini akan error. Nah, di sini akan error cannot not open log file karena kita bukan sebagai root, jadi tidak bisa nginstal. Jadi seandainya kalian nanti pas mau nginstal ternyata ada error seperti ini, berarti kalian belum masuk ke root. Nah, untuk masuk ke root kalian ketik aja su ya, atau super user singkatannya. Kalian enter, kalian masukkan password yang hostname tadi yang pas awal. Sini contoh admin 123. Nah, di sinilah tampilannya nggak ada tapi itu akan masuk ya. Jadi ketik aja di keyboard, nanti akan masuk juga, cuman nggak dimunculkan. Enter. Nah, ini udah tampilannya yang tadinya admin TKJ add server TKJ, ini berubah menjadi root add server TKJ. Jadi kalau kita install, nah ini udah bisa diinstal. Coba bin 9 ya, salah. Nah, ini udah bisa diinstal. Berarti udah jalan ya. Nah, sampai di sini. Di sini adalah instalasi Debian. Mudah kan ya? Nanti kita lanjut ke konfigurasi.